Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan berjumpa kembali di mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita pada siang hari ini, marilah kita awali pertemuan kita dengan membaca doa dahulu ya. Pertama kita khususkan doa ini nanti untuk muassis atau pendiri Linsatul Agung. Kita khususkan juga kepada guru kita yang telah mendahului kita, dan kita khususkan juga kepada diri kita sendiri. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, barokah di diri kita akhirat. Dunia apa amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk berikutnya saya absen ya sebagai bukti kehadiran kalian di kelas. Saudara Azhar Fuadi hadir. Saudara Farel hadir, Pak. Saudara Rizky hadir. Oke, langsung saja ya. Kita di sini mata kuliah fikih muamalah. Oke, perlu digarisbawahi atau kita ketahui bahwasanya fikih di sini secara etimologi atau bahasa itu adalah pemahaman. Ada yang biasa kita pakai ayat kau fikihan gitu ya. Jadi pemahaman di mana kita nanti dipahamkan terkait dengan hukum-hukum yang ada dalam fikih muamalah. Terus fikih muamalah secara terminologi adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan benda atau harta benda, atau biasanya itu hubungan antara manusia dengan benda. Yang itu nanti pertama transaksi, karena kalau kita ngomong fikih muamalah hubungan manusia dengan manusia terutama itu nanti tidak lepas dari yang namanya masalah ekonomi, masalah transaksi. Nah, ini yang harus kita hindari. Ini adalah yang pertama, bebas dari riba. Terus yang kedua, menghindari akad fasid atau batil, dalam artian akad yang rusak. Bebas dari produk haram, bebas dari gharar atau ketidakpastian, tidak mengandung maisir, al-maslahah atau mengandung kemaslahatan. Tapi sebelum kita mengangkat salam, kita harus tahu dulu jual beli, ya kan? Hukum jual beli itu kan biasa hukumnya pakai apa? Apakah memakai buku kontemporer atau gimana? Tidak. Tapi landasan hukum jual beli itu tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Oke. Akhirnya spesifikasi daripada barang itu kita harus tahu. Gitu. Itu namanya akad salam. Dan dalam akad salam itu beda dengan istisna. Kalau istisna itu kan akad pesanan, ya kan. Jadi kalau akad salam kita harus tahu spesifikasinya, harus tahu. Dan sebetulnya dalam akad salam itu tidak boleh dicicil, tidak boleh. Tidak boleh dicicil, tidak boleh. Jadi secara perangkat ini harus diselesaikan di awal akad, gitu loh, ya. Jadi harus diselesaikan di awal akad. Katakanlah kita mau membeli apa, kita bayar dulu, atau semisal COD, ya kan. Beda dengan istisna. Kalau istisna itu kan akad pesanan, ya kan. Dan bisa dikatakan bila mana transaksi ini dirasa semisal mau dikatakan
Ya, karena tidak ada ketidakjelasan dalam apa ya, ketidakjelasan barang yang dijadikan objek akad. Ini masuk dalam kategori goro karena tidak jelas. Tapi kalau tidak jelas, jika kita ngomong spesifikasi itu kan tidak jelas kan, ya kan? Oke, apa ya? Kalau memang benar, seperti pada saat kita melakukan transaksi online, ya kan, terus salah, bisa terus, ternyata barang yang datang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kan? Apakah barang ini sah secara hukum atau tidak? Tidak sah. Saya katakan akad ini apa tadi? Apa? Bukan rusak, ya kan? Rusak. Akad ini secara langsung adalah rusak atau batil. Makanya kenapa dalam akad salam ini kita harus tahu spesifikasi barang itu, memang harus tahu, dan ini harus sesuai dengan pada saat kita melakukan transaksi jual beli, terus pada saat barang itu datang itu harus sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi kalau bagaimana barang tidak sesuai, ya kita selaku pembeli ini harus apa? Ini bisa mengendalikan barang yang telah kita beli tadi. Karena apa? Tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena pastinya kalian tahu kan? Lagi barang, terus harga, ya kan? Terus apa lagi? Akad atau simbol, ya kan? Ini harus jelas. Kalau simbolnya aja sudah salah, jadi secara langsung akad ini salah, ya kan? Berarti apa? Bisa dikategorikan atau bisa dihukumi akad ini fasik atau gitu ya? Bisa dipahami? Oke. Tadi untuk melaksanakan kajian, saya kira hari ini ikut semua ya. Untuk selanjutnya adalah kita tutup kegiatan belajar mengajar kita pada mata kuliah fikih muamalah kesempatan siang ini. Dari saya selaku pengampu mata kuliah fikih muamalah, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.